Doa amin nak ya. Doa jawabnya alhamdulillah. Kalau amin enggak akan dikasih oleh Allah. Hadis Rasul itu dipilah-pilah oleh manusia. Kemudian didengar, setelah didengar, Menteri Dalam Negeri merubah bentuk KTP. Hilangkan agama. Itu sama dengan bertahlil itu. Haleluya. هل لك سر عند الله بينك أنت وبين الله. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin al-fatih lima ulik wal khatim lima sabaq nasiril haq bil haq wal hadi ila siratikal mustaqim wa ala alihi haqqa qadrihi wa miqdarihi al-azim. Amma ba'du. Panji Gumilang Al-Zaitun beberapa bulan ini viral dan beritanya secara masif dan juga terkait dengan kontroversi statement-statementnya. Jika netizen dan juga tokoh-tokoh yang lain mengomentari bahkan membahas secara komprehensif penyimpangan-penyimpangan yang ada di Az-Zaitun, kalau saya sih lebih tepatnya saya ingin ketawa saja saya. Jadi biarin aja sudah. Biarin aja udah. Ketawain aja. Pertama, yang viral tuh, salamnya ala Az-Zaitun, afenu shalom alaihim. Gimana menurut Mas Habaib? Ya biarin aja dia. Hidup-hidup dia toh. Cuma tentulah kita sebagai orang hukum, praktisi hukum yang memiliki kapasitas, yang memiliki domain dalam hal ini Kementerian Agama dan MUI harus bertindak dong, kan begitu. Setelah Hafenu Shalom ada lagi itu apa itu? Salat Aid di mana safnya itu tidak rapat dengan mengutip ayat di surat Al-Mujadalah bahwasanya dalam majelis itu harus kau berlapang-lapang. Dianggap itu sholat majelis apa? Padahal Rasulullah sendiri sudah jelas. Sallu kama ra'aitumuni usolli, katanya. Udah, sholatlah kamu seperti halnya aku sholat, kata Rasulullah. Nah, ada lagi, hamdalahnya diganti lagi. Diganti, ngambil dari Zabur katanya. Inilah saat terakhir. Gimana lah, begitulah intinya. Terus ada lagi statementnya yang kocak nih. KTP itu, agama itu, hapus itu katanya. Karena mana ada persatuan Indonesia kalau agama termaktub di atau tercantum di KTP itu. Jadi semoga ini didengar. Kemudian KTP itu oleh Pak Menteri, kemudian KTP itu dihapus agama. Nah ini kan statement konyol atau statement lawak stand up comedy. Ya itulah, dia hanya berfokus ke persatuan Indonesia. Tapi dampaknya dengan mengubah KTP yang pertama, berapa biaya untuk proyek KTP elektronik itu? 5 triliun. Tuh, tabdir udah. Ingat, mubadzir itu kerjaannya syaitan, kan? Nah itu. Kemudian undang-undang yang berkaitan dengan undang-undang pesantren aja, seperti Dewan Masyayikh yang kemarin dibahas itu, dan juga ada undang-undang yang lain juga yang mengharuskan identitas itu beragama Islam, atau yang sangat simpel saja, kita ke kompetensi absolut pengadilan agama, di mana tempat orang beragama Islam dalam menyelesaikan sengketa hibah, waris, sedekah juga, cerai, hadanah, asuh dan lain sebagainya. Ya jelas diminta agama lah. Jadi menurut saya statement Panji yang menyatakan KTP itu harus diganti, tidak usah pakai agama, itu statement ngawur. Ngawur, ya kan? Statement ngawur itu.
Mana legal standingnya itu ngomong begitu itu? Ujuk-ujuk bilang, oh saya tidak bermadhab, saya memakai madhab Soekarno. Hello guys, Soekarno. Kacau ini. Dan ada lagi. Yang kemarin saya bahas itu. Dia menyamakan haleluya dengan tahlil. Itu haleluya itu kan sama dengan tahlil. Ya tidak sama. Hurufnya aja tidak sama, substansinya aja tidak sama, kan begitu. Jangan-jangan Panji Gumilang tidak tahu apa itu tahlil, apa substansi tahlil yang ada di dalamnya, bacaan apa aja yang dibaca. Ada lagi yang fenomenal nih. Oh, kalau amin itu jangan berdoa, jangan amin katanya. Nggak kira dikasih oleh Allah, pakai hamdalah. Aduh, itu saya ketawa, saya ngakak saya itu. Nah, kalau seumpama amin itu diganti hamdalah, yang sakit hati pertama kali pasti Panji Gumilang. Gimana kalau ada orang berdoa, ya Allah, umpama Panji Gumilang nih suatu saat sakit atau lagi sakit atau sekarat, kan semua orang akan mati juga. Ya Allah, Panji Gumilang sakit, ya Allah, alhamdulillah. Amin. Panji Gumilang ini sekarang mati, Allah, alhamdulillah, katanya orang-orang gitu kan. Udah lah, itu menurut saya statement-statement lucu-lucuan aja, untuk viral-viralan aja. Cuma walaupun itu hanya statement yang menurut saya tidak perlu ditanggapi, buang-buang energi. Lebih baik kalau saya hello aja, buat lucu-lucuan aja. Tapi walaupun demikian, yang memiliki domain dalam hal ini Kementerian Agama selaku representatif dari masyarakat di Indonesia, terutama umat Islam dan umat yang beragama, ya harus diusut lah. Harus diusut, tidak hanya diusut, tapi juga ditindaklanjuti ke ranah hukum. Karena kalau kita sebelumnya ya, melihat sebelumnya, si Panji Gumilang ini tersandung kasus hukum, ya kan? Dan kasus hukumnya terkait, saya baca di sini, terkait pemalsuan dokumen. Wow. Kasusnya kok gini-gini amat ya. Ya Allah, pemalsuan dokumen yang dilakukan pada 2011 lalu. Panji sudah menjalani 7 kali sidang selama 7 kali dan divonis 10 bulan, guys. 10 bulan divonis. Artinya kalau orang yang sudah divonis itu namanya terpidana. Kan begitu? Syekh terpidana, kan gitu. Dengan kasus pemalsuan. Kesel saya lama-lama ini, kesel. Cuma ya bikin kocak juga, ada apa buat hiburan juga, bikin kocak juga. Duh, kembali ke yang tadi itu, statement yang viral tuh. Jadi haleluya itu sama dengan tahlil. Ya kalau disamakan dengan tahlil, kamu memimpin, siapa yang memimpin tahlil? Kamu memimpin tahlil. Haleluya, haleluya, haleluya. Dah. Jangan, kalau menurut saya pribadi, Panji Gumilang ini aceken macam tedung, kata orang Madura. Apa? Membuat bangun macan-macan yang sedang tidur. Dan ingat, tidak semuanya diukur dengan finansial. Mungkin dia menganggap, wah saya punya segala sesuatunya, kita mandiri, kita punya ratusan ribu ton, punya aset sedemikian, dan itu no, tidak itu. Bukan itu ukurannya. Kalau umat Islam marah, kurang tonnya, kurang duitnya kalau umat Islam marah. Maka dari itu saya mengajak kepada saudara-saudaraku di Indonesia untuk kita bijaksana. Untuk kita bijaksana, dan hemat saya statement-statementnya Pak Panji, Syekh Panji terpidana ini, yang pernah dipidana ini, menurut saya tidak usah dikupri. Saya kalau mau buat lucu-lucuan saja.
Karena apa? Yang ada nanti konflik of interest. Ya, aduh, yang pendukungnya Panji, wah serang, yang ini serang. Udah, tidak usah. Yang penting kita sampaikan saja dan kita menjaga orang-orang sekitar kita, anak-anak kita, anak-anak didik kita, tetangga-tetangga kita, dan memberikan edukasi kepada mereka tentang ilmu yang telah diwariskan oleh salafun salih yang berpegang kepada madhab itu. Kalau sana kan madhabnya madhab Bung Karno, guys, kan begitu kan? Kacau. Tuh, kita muhasabah, kita perbaiki diri sendiri, dan kita jaga saudara-saudara kita agar tidak terpengaruh dengan faham-faham yang merusak kepada akidah dan implementasi dari syariat. Jangan, kita harus benar-benar menjaga itu. Jangan ikuti sesuatu yang udahlah, janganlah. Intinya jangan terpengaruh dengan aliran-aliran yang baru-baru ini, yang yang intinya doktrin-doktrin keagamaan yang bersumber dari otaknya dia sendiri, bersumber dari pemikirannya sendiri. Tidak. Ayo kita tetap jaga keluarga kita, jaga orang-orang yang kita cintai di sekitar kita agar kita selamat di dunia dan di akhirat. Itu sahabat-sahabat. Maunya saya bacakan sih putusannya. Saya cari di direktori putusan Mahkamah Agung seperti apa ini kan gitu. Dari situ udah kita dapat menilai. Karena majelis hakim tentulah tidak akan memutuskan sesuatu tanpa ada dasar telah terbukti dan meyakinkan. Itu kuncinya hakim. Tentulah ada sesuatu yang terbukti dan meyakinkan terkait adanya pemalsuan dokumen itu. Dokumen aja dipalsukan, apalagi kata-kata, guys, kan begitu. Maka dari itu, ayo sekali lagi saya mengajak saudara-saudaraku kaum muslimin di Indonesia dan sebangsa dan setanah air agar kita senantiasa bijaksana dan kita senantiasa berpegang teguh kepada landasan negara kita ini, berpegang teguh pada Pancasila, di mana sila pertama adalah ketuhanan yang Maha Esa. Dan bagi umat Islam, ayo kita berpegang teguh kepada sesuatu yang telah diwariskan oleh salafun salih, oleh guru-guru kita. Pegang itu dah. Dan kita cintai ulama-ulama kita, karena al-ulama warasatul anbiya. Ulama itu pewaris Nabi. Ulama yang tentunya yang lurus, yang keilmuannya dan dan silsilah keilmuannya itu bersambung sampai ke atas, semua bisa dipertanggungjawabkan secara ilmiah. Itu sahabat-sahabat. Sebenarnya masih saya ketawa nih. Kalau ingat ke Panji aja bawaannya ketawa saya. Aneh-aneh aja pernyataannya itu. Tidak masuk akal. Yang KTP disuruh ubah lah. Ada lagi yang kemarin itu, Indonesia tanah yang suci. Aduh, katanya cinta tanah air, madhab Bung Karno. Lirik lagu kebangsaan kita kok dirubah-rubah. Ada hubul waton lu bilang madhabnya Bung Karno. Lirik lagu kebangsaan yang sangat kita junjung tinggi diganti-ganti. Jangan mau mati di tanah suci yang jauh, di sini tanah suci kita. Empret. Ya itulah, ngomong kalau tanpa dasar, ngomong tanpa ilmu, ngomong tanpa dalil, yang ada lucu. Makanya yang lain merosting dengan meledak-ledak emosi yang menjadi-jadi. Kalau saya enggak, gemes aja saya dengerin. Ya anggap stand up comedy lah, kan begitu, anggap stand up comedy. Ya hitung-hitung hiburan gratis lah, kan begitu kan. Demikian dah, malah kemana-mana ini, malah nambah lagi nih.
Demikian ya sahabat-sahabat ya. Aku lu qauli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Ayo kita tetap doakan para penegak-penegak hukum kita, pemerintah kita untuk senantiasa on the track dan dalam langkahnya senantiasa mengedepankan kepentingan-kepentingan rakyat. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin al-Fatih lima ulik wal khatimi lima sabaq nasiril haq bil haq wal hadi ila siratikal mustaqim wa ala alihi haqqa qadrihi wa miqdarihi al-azim. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. هل لك سر عند الله بينك أنت وبين الله